Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Ahmad Rizky dengan NIM 2022 1011 0311 271. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pedoman pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP Nasional. Struktur negara hukum Indonesia yang unik sejalan dengan tujuan awal negara Republik Indonesia ini termasuk perlindungan seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Peningkatan kesejahteraan umum, peningkatan kecerdasan masyarakat, dan partisipasi dalam pemeliharaan kemerdekaan, perdamaian global, dan keadilan sosial di seluruh dunia, serta semangat yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa. Selain itu, Pancasila berkontribusi pada gagasan negara hukum Indonesia yang merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai-nilai yang diakui bersama oleh bangsa Indonesia dan berfungsi sebagai landasan dasar untuk menerapkan kedaulatan rakyat. Setiap aspek Pancasila menjadi acuan bagi negara Indonesia yang sebagai negara hukum harus memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan saat menjalankan fungsinya. Untuk menjaga karakteristik unik Indonesia, sangat penting untuk menetapkan konsep negara hukum. Refleksi hukum pidana nasional yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berasal dari masa kolonial bangsa Eropa. Sejak kemerdekaan hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Walaupun sulit dan mengalami pergeseran pendapat dari ahli hukum pidana dari zaman ke zaman, bagaimana pembaharuan hukum pidana dilakukan adalah masalah bagi para ahli hukum dan politik yang bekerja di lembaga legislatif. Tidak hanya masalah pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan yang ideal, humanistis, dan rasional adalah masalah terkini dalam hukum pidana. Namun, serangkaian politik kriminal dapat digunakan untuk memperbarui hukum pidana untuk meneguhkan prinsip dan karakter hukum nasional. Politik kriminal dilakukan melalui pembaharuan hukum pidana Indonesia dengan tujuan memasukkan hukum yang ada dalam masyarakat ke dalam lingkup peraturan hukum pidana. Hukum pidana mengacu pada seluruh aspek yang ada, tidak hanya pada satu aspek saja. Dimulai dengan yang berhubungan antara manusia dan kemajuan teknologi dan sebagainya. Terbaru dalam hukum pidana menentukan jenis hukum pidana mendatang yang paling cocok dengan keadaan masyarakat. Karena itu, pembaruan hukum pidana mengarah pada peradaban, terutama politik hukum pidana. Hubungan manusia di seluruh dunia telah dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan, globalisasi, dan teknologi. Oleh karena itu, sangat mempengaruhi perubahan dalam hukum privat maupun publik. Seperti hukum pidana, selain itu, kejahatan berkembang dengan cepat karena teknologi informasi dan elektronika. Sehingga setiap negara mengubah hukum pidananya untuk mengantisipasi perkembangan tersebut. Banyak pendapat mengenai tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sekunder, terutama penjatuhan hukuman terhadap masyarakatnya. Ini karena secara primer, hukum pidana berguna untuk menginsyafkan orang untuk tidak melakukan hal yang sama. Diperlukan upaya tambahan untuk mencapai titik kritis dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini, terutama dengan mengubah cita-cita hukum pengayoman Pancasila menjadi poros dari semangat pembaruan itu. Selain itu, pembaruan hukum pidana Indonesia akan sangat bergantung pada dukungan dari berbagai faktor kelembagaan, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudisial. Selain itu, tujuan ini akan membahas prinsip-prinsip hukum pengayoman Pancasila sebagai dasar untuk menjadikan hukum pidana Indonesia sebagai titik tolak dalam era globalisasi dan pluralisme hukum. Pluralisme hukum sebagai hubungan antara berbagai sistem hukum dan masyarakat tertentu termasuk kultur hukum dalam konteks studi pluralisme hukum.
Studi tentang perbandingan hukum antara negara-negara Asia dan Afrika menghasilkan argumen ini. Meskipun demikian, penegakan hukum di Barat, khususnya di Eropa, berbeda dengan penegakan hukum di Asia dan Afrika. Berbeda dengan negara-negara di Asia dan Afrika yang sangat dipenuhi oleh moral, etika, dan agama dalam penegakan hukum mereka, negara-negara Eropa sangat nyaman dengan hukum negara. Namun mereka berpendapat bahwa melihat seberapa baik sistem hukum di Asia dan Afrika bekerja dengan pendekatan pluralisme hukum. Reformasi hukum termasuk reformasi hukum pidana. Hakikatnya adalah pembaruan terhadap topik pemikiran, sering disebut sebagai pembaruan konsep atau ide dasar, bukan sekedar mengganti struktur pasal dengan teks. Nilai utama di balik paparan teks tidak dapat diabaikan. Dengan kata lain, perubahan nilai-nilai sangat penting untuk pembaruan hukum, termasuk hukum pidana. Karena nilai adalah inti dari hukum. Sebenarnya, hukum adalah representasi dari tata nilai. Hukuman bukanlah kumpulan kata-kata yang tidak berguna. Karena itu, kualitas sebagai hukum tidak dapat diberikan. Tidak peduli seberapa indah dan indah paparan teksnya, karena ia tidak mengandung dan tidak menjelmakan tata nilai. Sejarah mencatatkan bahwa untuk menggantikan hukum pidana kolonial Belanda yang berlaku saat ini, Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie 1915 yang merupakan turunan dari Wetboek van Strafrecht Negeri Belanda tahun 1886. Tujuan dari pembaruan hukum pidana Indonesia adalah untuk membuat Kode Hukum Pidana Nasional. Semua ini menunjukkan keinginan Indonesia untuk melakukan pembaruan hukum pidana. Ini dapat digambarkan sebagai upaya untuk mengubah dan mereformasi hukum pidana sesuai dengan prinsip-prinsip sosiopolitik, sosiofilosofi, dan sosiokultural utama yang mendorong dan mendukung muatan normatif dan substansi hukum pidana yang diinginkan. Secara konseptual, pembaruan hukum pidana nasional didasarkan pada beberapa gagasan dasar, yakni bahwa pembaruan hukum pidana harus disusun secara dasar dalam kerangka ideologi nasional Pancasila. Selain dilakukan atas alasan sosiologis, politis, dan praktis, pembaruan hukum pidana tidak boleh mengambil aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi Indonesia, dengan tetap mengakui hukum yang ada dalam masyarakat baik sebagai sumber hukum positif maupun negatif. Mengingat sifat keras peradilan pidana dan tujuan pemidanaan yang bersifat pencegahan, pembaruan hukum pidana juga harus mempertimbangkan elemen-elemen yang bersifat pencegahan. Kemudian, untuk menjadi lebih efektif di masyarakat, pembaruan hukum pidana harus selalu mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum pidana Indonesia berpusat pada cita hukum pengayoman Pancasila sebagai upaya di tengah arus globalisasi dan pluralisme hukum saat ini. Hukum pidana Indonesia memiliki fokus utama pada cita hukum pengayoman Pancasila sebagai landasan dan panduan dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum pidana. Dalam konteks globalisasi dan pluralisme hukum saat ini, Indonesia berada dalam lingkungan yang dipengaruhi oleh perkembangan global dan adanya beragam sistem hukum di dunia. Dalam situasi ini, hukum pidana Indonesia berupaya mempertahankan dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai pondasi yang kuat dalam merumuskan peraturan pidana dan menegakkan keadilan. Cita hukum pengayoman Pancasila mengandung prinsip-prinsip moral dan etika yang bertujuan untuk melindungi masyarakat, memelihara ketertiban, dan menciptakan keadilan sosial. Dalam konteks globalisasi, di mana pengaruh dan adopsi hukum dari negara-negara lain dapat terjadi, hukum pidana Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga identitasnya yang didasarkan pada Pancasila. Meskipun ada penyerapan elemen-elemen hukum dari luar, prinsip-prinsip Pancasila tetap menjadi titik sentral dalam pembentukan dan penafsiran hukum pidana di Indonesia.
Selain itu, dalam situasi pluralisme hukum di mana terdapat beragam sistem hukum yang berlaku di masyarakat, hukum Indonesia berusaha mempertahankan integritasnya dengan berlandaskan Pancasila. Ini berarti bahwa dalam proses pengambilan keputusan hukum pidana, prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman yang dijunjung tinggi, serta keseluruhan fokus pada cita hukum pengayoman Pancasila dalam hukum pidana Indonesia merupakan upaya untuk menjaga keunikan dan keaslian sistem hukum pidana Indonesia di tengah arus globalisasi dan pluralisme hukum yang ada saat ini. Hukum pidana ini didasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan. Dimensi perlindungan dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk melindungi masyarakat, korban, dan kepentingan umum dari tindak kejahatan. Tujuan utama dari dimensi perlindungan adalah menjaga keamanan dan ketertiban sosial dengan cara menghukum pelaku kejahatan agar tidak melanggar hak-hak individu dan merugikan masyarakat secara umum. Hal ini melibatkan penegakan hukuman sebagai respons dalam pelanggaran hukum untuk mencegah penyebaran kejahatan, memberikan keadilan kepada korban, dan menegakkan aturan hukum. Sedangkan dimensi pertolongan dalam hukum pidana mengacu pada upaya untuk membantu dan memperbaiki pelaku kejahatan dengan tujuan rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan pencegahan ulang kejahatan di masa depan. Dalam dimensi ini, perhatian diberikan kepada pemulihan dan perubahan perilaku pelaku kejahatan melalui program-program rehabilitasi, pendidikan, pelatihan, dan pengawasan. Pendekatan ini memandang pelaku kejahatan sebagai individu yang dapat direhabilitasi dan diarahkan ke jalan lebih positif dalam masyarakat. Kedua dimensi di atas saling terkait dan dapat berfungsi secara bersama-sama dalam sistem hukum pidana. Di satu sisi, dimensi perlindungan memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari kejahatan dan bahwa pelaku kejahatan menerima hukuman yang setimpal sebagai tanggapan terhadap tindakan mereka. Di sisi lain, dimensi pertolongan mengakui bahwa pelaku kejahatan juga manusia yang mungkin membutuhkan dukungan, perbaikan, dan kesempatan untuk mengubah perilaku mereka agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum pidana sering berusaha mencapai keseimbangan antara dimensi perlindungan dan dimensi pertolongan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat kejahatan, karakteristik pelaku, dan dampak sosial yang diharapkan. Pendekatan rehabilitatif dan alternatif juga semakin diakui dengan pendekatan yang dapat membantu mencapai tujuan pemidanaan yang lebih efektif dalam jangka panjang. Dalam perubahan hukum pidana Indonesia, elemen perlindungan dan bantuan sangat penting. Ini akan berfungsi sebagai Focus atau jiwa bangsa dalam substansi hukum pidana yang akan datang. Dalam hal pembaruan hukum pidana di Indonesia, ada filsafat pemidanaan yang didasarkan pada Pancasila yang mengatakan bahwa pidana dan pemidanaan dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Barda Nawawi Arif menyebutnya sebagai keseimbangan monodualistik yang ditujukan untuk mencegah daripada membalas. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk original bangsa Indonesia, dalam bentuk tujuan pemidanaan memadukan penegakan hukum pidana dan pencegahan untuk pengayoman masyarakat. Tujuan hukum pidana dalam KUHP saat ini masih didasarkan pada prinsip-prinsip yang umumnya diterima dan dalam sistem hukum pidana. Meskipun hukum terdapat berbeda antara negara-negara, tujuan umum hukum pidana seringkali mencakup hal-hal berikut. Pertama, penegakan hukum. Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah menegakkan aturan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap norma-norma yang dianggap penting bagi masyarakat. Hukum pidana menetapkan sanksi dan prosedur hukum yang harus diikuti untuk menangani pelanggaran hukum yang serius. Yang kedua, pencegahan kejahatan.
Hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengancam pelaku kejahatan dengan hukuman yang sesuai. Diharapkan bahwa ancaman hukuman ini akan mempengaruhi individu-individu agar tidak melanggar hukum dan mencegah mereka melakukan tindakan kriminal. Lalu yang ketiga ada pembalasan. Hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan balasan yang adil terhadap pelaku kejahatan. Prinsip pembalasan ini mencerminkan gagasan bahwa mereka yang melakukan tindakan kriminal harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kejahatan yang mereka lakukan. Lalu yang keempat ada perlindungan masyarakat. Hukum pidana dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Melalui penegakan hukum dan hukuman yang sesuai, tujuannya adalah menciptakan rasa aman dan memberikan perlindungan pada individu-individu yang rentan atau menjadi korban tindakan kejahatan. Lalu yang kelima ada rehabilitasi. Selain tujuan pencegahan dan pembalasan, hukum pidana juga dapat memiliki tujuan rehabilitasi. Dalam konteks ini, hukum pidana berusaha membantu pelaku kejahatan untuk memperbaiki perilaku mereka, mereformasi diri dan menjadi anggota masyarakat yang produktif dan patuh hukum setelah menjalani hukuman. Penting untuk dicatat bahwa prioritas dan penegakan pada masing-masing tujuan ini dapat bervariasi dari negara ke negara, tergantung pada sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat yang berlaku. Pedoman pemidanaan merujuk pada panduan atau prinsip yang digunakan oleh sistem hukum untuk menentukan jenis dan tingkat hukuman yang harus diberikan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan dari pedoman pemidanaan adalah untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, proporsional, dan adil. Adapun prinsip yang digunakan antara lain prinsip proporsionalitas, yaitu pemidanaan harus proporsional dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Ini berarti bahwa semakin serius kejahatan, semakin berat hukuman yang harus diberikan. Prinsip pencegahan. Pemidanaan dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah pelaku tindak pidana dan orang lain dalam masyarakat untuk melakukan kejahatan di masa mendatang. Hukuman yang tegas dan jelas diharapkan dapat memberikan efek jera. Lalu ada prinsip rehabilitasi. Tujuan dari pemidanaan juga dapat melibatkan upaya untuk merehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi anggota yang berguna dalam masyarakat. Ini bertujuan meliputi program-program rehabilitasi, pendidikan atau bimbingan yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku ke arah yang lebih positif. Lalu ada prinsip perlindungan masyarakat. Pemidanaan yang dapat dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perilaku tindak pidana yang berbahaya atau merugikan. Hal ini dapat mencakup pengasingan pelaku melalui hukuman penjara atau pengawasan ketat dengan tujuan menjaga keamanan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip keadilan. Pemidanaan harus dilakukan secara adil dan setara. Tidak boleh ada diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam proses pemidanaan. Setiap orang harus diperlakukan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Pertimbangan individu dalam menentukan hukuman, faktor-faktor individu seperti keadaan pribadi, riwayat kejahatan sebelumnya, atau penyesalan dan pemulihan yang ditunjukkan oleh pelaku juga dapat menjadi pertimbangan. Pedoman pemidanaan dapat bervariasi antara negara-negara dan sistem hukum yang berbeda. Mereka juga dapat tercakup dalam undang-undang pidana, panduan resmi, putusan pengadilan sebelumnya, atau diserahkan kepada kebijakan hakim. Dalam menentukan hukuman yang sesuai, semangat pembaruan hukum pidana merujuk pada upaya untuk mengubah dan memperbarui sistem hukum pidana dengan memperhatikan perubahan sosial, nilai-nilai masyarakat, perkembangan teknologi, dan kebutuhan keadilan yang berkembang. Tujuan utama dari semangat pembaruan hukum pidana adalah untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum pidana dalam menghadapi tantangan dan perubahan zaman. Beberapa aspek yang mewakili semangat pembaruan hukum pidana meliputi: pertama,
peningkatan efisiensi dan efektivitas. Itu pembaruan hukum pidana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan pidana. Ini dapat melibatkan penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan peradilan, atau pengembangan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Semangat pembaruan hukum pidana juga mencakup perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, fokus pada restoratif justice atau keadilan restoratif. Pendekatan pembaruan dalam hukum pidana dapat menegakkan pentingnya keadilan restoratif, yaitu upaya untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan, memulihkan korban, dan mendukung rehabilitasi pelaku. Keempat, responsif terhadap tantangan modern. Pembaruan hukum pidana harus mampu merespon tantangan modern yang muncul seperti kejahatan cyber, kejahatan terorganisir, atau pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kelima, mengurangi kriminalisasi berlebihan. Pembaruan hukum pidana juga dapat melibatkan peninjauan kembali kebijakan kriminalisasi untuk memastikan bahwa hukum pidana hanya digunakan dalam kasus-kasus yang memang membutuhkannya. Keresahan hukum pidana material bangsa Indonesia setelah sekian lama menunggu produk original akhirnya telah terjawab dengan disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pedoman substansi hukum pidana material dalam mengadili suatu perkara pidana. Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan jika terdapat pertentangan antara keduanya. Maka hakim wajib mengutamakan keadilan. Ini menggambarkan semangat perubahan hukum pidana yang selama ini dinantikan oleh bangsa. Banyak kasus permasalahan yang ditimbulkan oleh KUHP sering terjadi saat hakim memutus suatu perkara bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat karena terlalu kaku, sehingga tidak menerima nilai-nilai luhur bangsa. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.